akan dibahas di sini. Dan salah satunya adalah topik dengan konsep utama interface dalam perancangan perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yudi Fajar Saputra, dosen dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana ada beberapa topik yang akan dibahas di sini. Dan salah satunya adalah topik dengan konsep utama interface dalam perancangan perangkat lunak. Mari kita bahas. Oke, dalam video kali ini ada beberapa konsep user interface yang akan kita bahas. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah desain visual, yang kedua adalah konsistensi, yang ketiga adalah tata letak, yang keempat nanti kita akan berbicara mengenai kemudahan pengguna, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai keterbacaan. Kita mulai dia yang pertama yaitu mengenai desain visual. Desain visual ini yaitu konsep utama desain visual, ada beberapa konsep yang harus kita tahu. Yang pertama adalah hierarki visual, di mana konsep ini yang membantu mengarahkan perhatian pengguna ke elemen-elemen penting di dalam antarmuka tersebut. Yang kedua adalah konsistensi visual, di mana konsistensi ini ya dalam penggunaan elemen visual seperti warna, font, icon, dan gaya tombol itu serasi dalam satu aplikasi tersebut. Terus yang ketiga adalah warna dan kontras, di mana warna ini harus serasi dengan tema dan juga kontrasnya harus terlihat di desain visual. Terus yang keempat, nanti kalian harus pelajari tentang tipografi, di mana tipografi adalah jenis-jenis huruf, ukuran, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita nomor 4, kita ke nomor 5 yaitu ruang kosong. Ketika kalian mendesain visual, kalian harus ada yang namanya desain kosong, dalam artian di UI itu adalah white space, di mana adalah biar agar si pengguna itu terasa lega ya dan mengurangi beban visual. Selanjutnya ada ikonografi atau visualisasi. Icon ya ini adalah elemen yang membantu menyampaikan informasi dengan cara yang berbeda karena icon berbentuk icon. Terus yang ketujuh, kita ada animasi dan transisi. Animasi ini yang bisa memikat para pengguna sehingga ada beberapa gambar, video yang memberikan animasi dan juga transisi. Transisi ini dari elemen ke elemen itu akan membuat lebih cantik lagi. Terus yang kedelapan nanti ada responsibilitas dan adaptabilitas. Ini adalah konsep untuk bagaimana aplikasi tersebut bisa dipakai di beberapa device, di mana ada responsibilitas ini adalah bagaimana ukuran layar itu bisa bisa tercover atau bisa mengadaptasi pada device tersebut. Selanjutnya nomor 9 kita dalam konsep utama desain visual ada aksesibilitas ya. Yang terakhir adalah feedback visual. Nah, selanjutnya kita beralih dari desain visual kita ke konsistensi. Konsistensi ini ada beberapa konsep juga. Yang pertama kita harus tahu ada konsistensi visual ya, di mana seperti warna, tipografi, ikon, dan tata letak itu harus seragam, artinya harus serasi. Oke, yang kedua adalah konsistensi fungsional dan juga interaksi. Fungsional ini adalah fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ya, jadi ini harus ada konsistensi ya. Terus yang selanjutnya konsistensi bahasa. Bahasa di sini adalah bahasa bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi bahasa yang istilah-istilah yang digunakan. Misalkan user, profile, account. Nah, kalian harus konsistensi dalam bahasa tersebut atau penamaan dalam istilahnya. Selanjutnya konsistensi alur atau navigasi seperti tombol, menu, dan sebagainya itu harus ada konsistensinya, alurnya. Jangan sampai di kanan kiri nanti beragam-beragam, itu jangan sampai seperti itu, harus ada konsistensinya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah konsistensi platform. Ya, ini sangat berguna sekali di beberapa platform yang bisa dijaga terus konsistensinya. Oke, kita setelah konsistensi kita akan masuk ke tata letak, di mana konsep tata letak itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, grid system atau sistem grid. Ya, konsep ini yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen UI dengan rapi agar bisa konsisten tersebut, agar konsisten terus-menerus. Yang kedua ada white space.
Ruang kosong ini bertujuan agar jarak yang satu dengan yang lain itu diberi jarak agar bisa terasa lega dan tidak terlalu padat dalam melihat atau menyaksikan dalam tampilan di aplikasi tersebut. Yang ketiga, alignment, penyelarasan. Dan ini adalah konsep ya dimana elemen-elemen itu agar posisinya teratur, sejajar, dan simetris. Terus yang keempat ada titik fokus, di mana konsep ini ada fokus yang harus diperhatikan oleh pengguna. Nah, ini adalah konsep tata letak. Lanjut kita dari tata letak kita ke kemudahan pengguna atau usability. Konsep utama kemudahan pengguna ini ya ada learnability atau mudah untuk dipelajari. Yang selanjutnya ada efisiensi, ya karena pengguna harus menggunakan secara efisien aplikasi yang kita kembangkan nanti. Selanjutnya ada satisfaction atau kepuasan dari pengguna menggunakan aplikasi yang kita tawarkan. Selanjutnya ada memorable, artinya kemudahan untuk diingat, di mana ketika si pengguna menggunakan lagi itu tidak perlu mempelajari lagi, yang akhirnya tidak hingga akhirnya ada kemudahan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada konsep keterbacaan. Nah, setelah kemudahan menggunakan ada keterbacaan. Beberapa konsep dari keterbacaan ini yaitu yang pertama harus kalian pahami adalah pemilihan font. Harus kalian lakukan pemilihan font yang bagus. Yang kedua ukuran font jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ya. Yang selanjutnya ada kontras warna atau spasi antar teks juga kalian diperhatikan. Selanjutnya ada panjang baris. Ada beberapa baris yang harus kalian waspadai atau jangan terlalu panjang sekali atau jangan terlalu mepet ya. Yang terakhir adalah gaya teks. Oke, itu saja video dari saya mengenai konsep utama dalam mendesain user interface. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.